Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Maulana. Mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Untuk kelas berapa? Iya, benar sekali, kelas 1. Kali ini Bang Maulana memasuki mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tema yang ke berapa? Yang kedua. Tentang apa kira-kira? Kalian tahu? Iya, benar sekali, tentang membaca surah Al-Fatihah. Di sisi lain membaca surah Al-Fatihah, kita disuruh menghafal surah Al-Fatihah. Dan Pak Maulana nanti akan menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Sebelum kita memasuki pelajaran, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama ya, supaya belajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Surah Al-Fatihah. Yang pertama akan menjelaskan tentang arti surah, jumlah ayat, tempat di mana diturunkan, lalu terjemahan, lalu yang terakhir keutamaan dan keistimewaan surah Al-Fatihah. Sebelum kita mengetahui dari kelima yang akan kita bahas nanti, teman-teman bisa dengarkan dulu lafaz atau ayat surah Al-Fatihah berbunyi seperti apa ya. Dan untuk yang belum hafal mungkin bisa didengarkan ya, atau nanti dihafalkan di rumah. Dan yang sudah hafal kalau bisa dihafalkan artinya, biar kita mengetahui isi arti makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dengarkan dulu baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran Quran surah Al-Fatihah. Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak ya, Quran surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran itu urutan keberapa ya? Iya, yang jawab pertama betul sekali, karena Quran surah Al-Fatihah urutan pertama di dalam Al-Quran. Maka Quran surah Al-Fatihah ini pada posisi pertama. Mungkin ada yang tahu Quran surah Al-Fatihah ini artinya apa? Iya, benar sekali. Quran surah Al-Fatihah ini artinya pembukaan. Selanjutnya, Quran surah Al-Fatihah ini terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Termasuk lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk dalam
surah Al-Fatihah. Selanjutnya, ada yang tahu Quran surah Al-Fatihah itu diturunkan di mana? Iya, di kota Mekah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dari itu Quran surah Al-Fatihah ini diberikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Dan Quran surah Al-Fatihah ini tergolong surah Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Quran surah Al-Fatihah sering kita sebut dengan istilah Ummul Kitab atau bisa disebut juga Ummul Quran. Artinya apa? Induknya dari Al-Quran. Isi pokok dari keseluruhan isi Al-Quran berada dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa arti Quran surah Al-Fatihah. Kita simak baik-baik ya. Nah, inilah terjemahan Quran surah Al-Fatihah. Teman-teman bisa membaca bersama-sama ya. Dan teman-teman, kalau mungkin ada yang mau menghafal, silahkan dihafalkan artinya supaya tahu apa arti surah Al-Fatihah. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu keutamaan Quran surah Al-Fatihah dan keistimewaan Quran surah Al-Fatihah. Nah, setidaknya ada 5 keutamaan dan keistimewaan Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama, menjadi syarat sah sholat. Setiap kita melakukan sholat, pastinya kita membaca surah Al-Fatihah. Mungkin teman-teman sudah hafal semua ya. Karena kalau seumpama kita tidak hafal surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya, keutamaan dan keistimewaan surah yang paling agung diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Karena apa? Keistimewaan yang diberikan pada Nabi dan Rasul yaitu Al-Quran. Nah, di dalam kitab Al-Quran terdapat surah Al-Fatihah. Itulah yang membuat surah yang paling agung diturunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Selanjutnya, Quran surah Al-Fatihah memiliki keampuhan bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kita mau mengamalkan surah Al-Fatihah, insya Allah dengan atas izin Allah, penyakit tersebut akan diangkat oleh Allah. Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembuhkan orang yang sedang sakit dengan bacaan suratul Fatihah. Selanjutnya, barang siapa yang menghafal dan mengamalkan Quran surah Al-Fatihah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat jaminannya apa? Kalau seumpama kita melakukan kebaikan dan mengamalkan surah Al-Fatihah, jaminan dari Allah adalah masuk surga. Siapa teman-teman yang ingin masuk surga? Ayo, angkat tangan. Bilang saya. Iya, semuanya ingin masuk surga ya. Mudah-mudahan kita melakukan kebaikan dan mengamalkan surah Al-Fatihah. Insya Allah kita akan masuk surga. Selanjutnya, Quran surah Al-Fatihah juga bisa buat doa untuk orang yang sudah meninggal. Kita bisa kirimkan hadiah. Hadiah apa? Hadiah surah Al-Fatihah kepada saudara kita, pada nenek kita, kepada kakek kita yang sudah meninggal, supaya meringankan siksaan
dari alam kubur. Itulah keutamaan dan keistimewaan surah Al-Fatihah bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Demikianlah pembelajaran surah Al-Fatihah. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengamalkan, bisa menghafal surah Al-Fatihah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Maulana. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan selalu berbuat baik kepada orang tua maupun sesama teman, dan mau mengamalkan surah Al-Fatihah. Cukup sekian dari Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.